Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Ketika Suke mengucapkan kata-kata ini, dia mengoceh seperti senapan mesin, sangat cepat dan tanpa henti. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka semua terkejut. Fraksi ledakan surgawi tidak akan pernah menipu? Opsi pengembalian dana tanpa syarat selama 7 hari? Jika Anda tidak puas, Anda bahkan dapat memberikan umpan balik. Persetan aku, apakah fraksi Heavenly Explosion mencoba mencuri bisnis dari Tiansa Assassins? Apakah ada sesuatu yang fraksi ledakan surgawi tidak bisa lakukan? Kenapa kamu sangat keren? Juga, Kaisar ingin membunuhmu. Bagaimana dia bisa meminta Anda untuk memberinya layanan? Itu tidak masuk akal. Permaisuri air sama-sama takjub dengan hal ini. Ketika dia mengingat kembali apa yang telah dilakukan Suke di lapangan pengujian rekrutmen Sky Incense Valley, dia menahan tawa. Anak ini benar-benar berbeda dari orang lain. Dia menggelengkan kepalanya dan dipenuhi dengan rasa kagum dan menyadari bahwa Suke sangat menarik. Pada saat yang sama, Kaisar Api yang berada di ruang tahta marah. Dengan suara keras, dia memukul tahta naga yang dia duduki, menyebabkannya pecah. Dia masih baik-baik saja sampai Suke menyebutkan 8 kota yang telah diserahkan Kaisar kepada Tiansa Assassins sebagai ganti nyawa Suke. Ketika dia mendengar bagaimana dia kalah, dia sangat marah. Butuh banyak meyakinkan dia sebelum Dewa Pembunuh Tua muncul dan bahkan harus menyerahkan banyak kerajaan sendiri untuk membujuknya. Akhirnya, dia bahkan tidak melukai sehelai rambut pun di tubuh Suke dan terbunuh oleh teknik pedangnya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Ayo, anjing Kaisar. Anda sudah mempersiapkan di dalam istana untuk waktu yang lama. Bukankah sudah waktunya bagimu untuk keluar dan menemuiku? Suke berteriak sekali lagi dari luar istana. Dia memegang flame 8 penghancuran limbah hitam di tangannya mengancam. Jika kamu tidak keluar, aku akan menghancurkan seluruh istana kekaisaranmu menjadi berkeping-keping. Sial, jangan duduk di sana seperti orang idiot tanpa bicara. Apakah Anda ingin kembali ke kesepakatan lama kami? Saya tidak akan menggunakan lotus berapi-api dan Anda tidak akan menggunakan Imperial Ki Anda sebagai perlindungan. Mari kita bertarung secara adil. Jika aku tidak membunuhmu dalam 10 gerakan. Pui, tidak. Dalam 3 gerakan, saya akan berbalik dan pergi. Bagaimana dengan itu? Suke mulai berteriak dengan marah. Wajah Kaisar Api itu suram karena dia tetap diam. Kerumunan di luar mendengarkan teriakan Suke dan kehilangan kata-kata. Pertarungan yang adil? Keparat, Anda hanya menggunakan struk tunggal Killer God dan membunuh Killer God sendiri. Dan sekarang Anda meminta pertarungan yang adil dengan Kaisar Api? Dan Anda bahkan berjanji untuk membiarkannya pergi jika dia selamat dari 3 gerakan? Kakak, saya tidak berpikir siapapun di sekitar sini akan mampu bertahan bahkan 1 struk. Kecuali kepala Kaisar Api ditendang oleh seekor keledai, dia tidak akan pernah melepaskan perlindungan Imperial Ki-nya. Kaisar Api menolak untuk bertarung dan Suke tidak ingin membuang waktu. Karena dia sudah selesai berakting tangguh, sudah waktunya untuk menangani masalah yang ada. Jika Anda menolak untuk melepaskan perlindungan Imperial Ki Anda, mungkin saya harus menyerang Anda beberapa kali dan menghancurkan anjing perisai Anda. Ledakan. Pada saat itu, ia menyulap ketiga api mistis dari dalam dan membiarkannya melayang tepat di depannya. Dengan buku kemuliaan pembunuh penuh di tangannya, kekuatan api mistis meningkat sebesar 30x. Hese, kerumunan menghirup udara segar. Apakah anak ini benar-benar akan meledakkan istana kekaisaran? Sial, memang, dia dari fraksi ledakan surgawi. Dia tidak akan punya keraguan tentang hal-hal meledak. Permaisuri air juga terkejut, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Suke memunculkan 3 api mistis. Nyala api terlihat sangat mengancam dan kuat, menyebabkan dia mundur saat dia merasakan bahaya yang akan terjadi. Di dalam ruang tahta, wajah Kaisar Api jatuh sekali lagi dan dia berdiri. Ayo pergi, kalian semua, ikuti aku ke tanah suci istana. Petik 2. Dia berdiri dan berjalan ke belakang dengan tergesa-gesa tanpa ragu sesaat. Seluruh pengadilan para menteri dan pejabat tidak berani menunda juga. Mereka takut jika tetap di tempat mereka akan dibunuh oleh Suke. Karena itu, mereka bergegas di belakang Kaisar. Bagaimanapun, tempat teraman di istana harus menjadi tempat suci. Ada banyak mantra dan mantra yang kuat di atas tanah suci. Sebagian besar harta berharga istana telah disimpan di sana.
Hanya anggota keluarga kekaisaran dengan darah kerajaan yang mengalir di nadi mereka yang dapat mengaktifkan pintu masuk. Mereka mengikuti dengan cermat di belakang kaisar ke tempat suci sambil menunggu perangkat teleportasi disulap. Setelah itu siap, mereka akan pergi ke makam kekaisaran dan keselamatan mereka akan dipastikan. Oleh karena itu, tidak ada yang memilih untuk tetap dan mereka semua mengikuti kaisar keluar. Namun, sebelum Kaisar Api membawa semua pejabat dan menteri pergi, dia memerintahkan pengawal kekaisaran keluar untuk menghentikan Suke memasuki istana. Kekuatan jiwa Suke sudah terkunci di aura kaisar. Dia bisa merasakan kaisar bergerak menjauh dan dia bahkan tahu bahwa kaisar memimpin sekelompok menteri dan pejabat yang memiliki tingkat kultivasi yang agak tinggi juga. Mereka berjalan dengan cepat menuju bagian belakang istana. Dia kemudian tahu bahwa anjing terkutuk ini sedang bersiap untuk melarikan diri dengan diam-diam. Persetan denganku. Saya telah mempersiapkan diri dan akan melepaskan mantra pamungkas saya dan kaisar berusaha melarikan diri lagi. Suke meludah ke tanah sebelum dia mendongak untuk melihat seluruh kelompok pengawal kekaisaran bergegas ke arahnya dalam upaya untuk mencegah dia dari mendapatkan kekaisar api. Dia kemudian mengasihani pengawal kekaisaran yang telah dikorbankan oleh kaisar api hanya untuk menunda Suke. Lagi pula, dia selalu merasa seperti orang yang jujur dan tidak suka membunuh tanpa pandang bulu. Tentu saja, alasan paling penting untuk tidak menyerang langsung adalah karena ada terlalu banyak dari mereka yang menuduhnya. Membunuh mereka akan agak merepotkan. Oleh karena itu, Suke memutar matanya sebelum mengeluarkan gitar dari inventaris sistemnya dan mulai memetiknya. Kelompok pembudidaya dan warga sipil di sekitar memandang ke atas ke udara dan melihat Suke memetik gitarnya. Mereka semua terkejut dengan adegan ini. Bernyanyi lagi, kakak, tolong jangan. Sebelumnya pada hari itu, Anda membuat kami semua menari selama setengah hari. Kami bahkan belum pulih dari kelelahan. Petik 2. Telingaku hampir hamil. Kita dalam masalah. Kami kacau. Dia bahkan belum mulai bernyanyi dan pengantar lagu terdengar sangat menarik. Tubuhku sudah mulai menari sendiri. Apa yang dia nyanyikan kali ini? Lagu rakyat paling menyilaukan lagi? Atau Little Apple? Atau Di Bawah Sinar Bulan? Lupakan saja. Saya harap dia akan menyanyikan Little Apple. Saya menikmati ritme dan aksi dari lagu tersebut. Sama seperti para pembudidaya di bawah sedang bersiap-siap untuk menari mengikuti lagu dan beat Suke yang tak tertahankan, Suke menggunakan suara serak untuk menyanyikan Istana Kerajaan Negara Api. Istana Kekaisaran Bangsa Api. Istana Kekaisaran akan runtuh. Kaisar Anjing adalah bajingan yang suka minum, berjudi, dan merengek. Dia berhutang padaku, 35 kota. Dia mengambil gundiknya dan melarikan diri. Bajingan kerajaan seorang kaisar Jimingwu. Apakah Anda manusia? Kami tanpa lelah telah bekerja untuk Anda, Dan Anda memutuskan untuk mengorbankan kami dan mengirim kami ke kematian kami. Anda bahkan membawa semua pejabat untuk melarikan diri. Ini adalah lagu yang sangat aneh, namun menghasilkan irama yang tidak biasa tetapi periang. Suke telah berimprovisasi dengan lirik, tetapi bakat musisinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kekuatan jiwa seorang kultivator. Tak lama, semua orang bernyanyi bersamanya. Jimingwu adalah nama sebenarnya dari Kaisar Api dan tidak ada yang berani menyebut namanya. Namun, itu termasuk dalam lagu Suke, yang tidak ada yang bisa membantu kecuali bernyanyi dengan keras dan bangga. Istana Kekaisaran akan runtuh, Kaisar Api menikmati minuman, judi, dan pelacur. Dia berhutang 35 kota. Dia berhutang pada siapa? Mungkinkah dia berhutang 35 fraksi surgawi ledakan? Juga, Kaisar Api mengambil gundiknya dan melarikan diri. Kaisar Api memiliki banyak simpanan dan sebagian besar dari mereka sudah dipromosikan secara resmi ke jajaran selir. Tetapi bagian tentang mengambil para pejabat dan melarikan diri terdengar seperti itu benar. Adapun bekerja tanpa lelah selama setengah tahun dan masih dikorbankan oleh Kaisar Api. Bukankah ini berbicara tentang pengawal konyol yang konyol? Ketika mereka mendengar lagu itu, semua orang kemudian menyadari bahwa lagu ini dibuat atas nama pengawal kerajaan. Seiring dengan kenyataan bahwa Kaisar Api diam-diam membawa para pejabatnya pergi, semua orang menyadari bahwa ini benar-benar terjadi. Kaisar Api yang melarikan diri ke bagian belakang istana bersama dengan para pejabat dan jenderalnya bisa mendengar Suke bernyanyi dari jauh. Ketika dia mendengar ini, bahkan hidungnya berubah bengkok karena marah dan hatinya berdegup kencang di dadanya.
Dia tahu bahwa reputasinya benar-benar ternoda pada saat ini. Lagu jahat dengan lirik seperti itu pasti akan menyebar ke seluruh kota dengan cepat. Tidak, melintasi seluruh negara api. Tidak, di seluruh 5 negara. Pada titik ini, Kaisar Api benar-benar marah. Dia ingin mengabaikan segala hal lain di dunia ini dan bergegas keluar untuk bertarung dengan anjing ini Suke sampai mati. Menanggung, tahan, tetap hidup dan bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Bahkan jika dia sangat marah sehingga hatinya akan meledak, dia harus bertahan. Dia mempercepat langkahnya saat dia memimpin kelompok menteri dan pejabat menuju Tanah Suci. Pengawal kekaisaran tidak tahu bahwa Kaisar Api melarikan diri bersama para pejabat pentingnya. Namun, setelah mendengar lagu Suke, mereka berbalik untuk melihat istana yang sekarang kosong sebelum melarikan diri dalam keadaan panik. Kaisar Api telah melarikan diri dengan para menteri dan pejabat? Sial, Kaisar anjing ini benar-benar tidak manusiawi. Kami begitu rela mati untuknya, namun ketika tiba saatnya kritis, ia tidak membawa kami bersamanya? Dia benar-benar ingin kita berkorban dan mati di sini untuknya? Tidak, kita tidak bisa dihina dengan cara ini. Kita harus berjuang untuk hidup. Ledakan. Pada titik ini, seluruh kelompok pengawal kekaisaran berbalik dan mulai berteriak ketakutan. Tuan Pangeran Permaisuri, mohon ampun, kami menyerah. Kami akan memberimu dukungan kami. Kami tidak ingin melayani Kaisar Api lagi karena dia memperlakukan hidup kita dengan impunitas seperti itu. Apakah fraksi ledakan surgawi masih merekrut? Kami bersedia bergabung sebagai penjaga untuk melindungi anggota penting. Seluruh kelompok pengawal kekaisaran telah terombang-ambing oleh lagunya dan mulai berteriak ke arahnya. Sekelompok orang yang berdiri di luar istana kekaisaran semuanya bingung. Mereka mengira bahwa ketika penjaga menyerang Suke, mereka kehabisan darah dan ingin membunuhnya. Tidak ada yang berharap bahwa mereka akan menyerah padanya. Ini, sama sekali tidak ada cara lain untuk pengawal kekaisaran ini. Untuk membuat musuh keluar, Duan Jiude sejujurnya lebih buruk daripada mati. Pada saat yang sama, mereka tidak tahu bagaimana Kaisar bisa begitu berkulit tebal. Dia telah dihina sedemikian rupa tetapi masih berjuang sangat keras untuk hidup. Jika ini adalah orang normal lainnya, ia akan menyerahkan diri hingga mati dan menyelesaikan konflik ini untuk selamanya. Enyahlah, enyahlah, enyahlah. Aku bahkan tidak bisa repot-repot membunuhmu sekarang. Bagaimana pendapatmu tentang fraksi ledakan surgawi? Apakah kamu pikir kita hanya menerima orang sembarang? Kalian bahkan tidak akan cocok untuk mencuci pakaian kita. Menyingkirlah dari jalanku dan jangan halangi aku lagi. Seekor anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kaisar, kemana dia berlari? Suke bertindak seolah-olah dia tidak peduli tentang pengawal kekaisaran sama sekali. Dia kemudian mengambil gitarnya dan menyimpannya. Dia harus pergi ke tempat suci di dalam istana kekaisaran. Itulah satu-satunya tempat di seluruh istana yang memiliki benteng terkuat. Salah satu pengawal kekaisaran berseru, "Tempat suci di istana kekaisaran?" Suke mengangkat alisnya dan menjawab. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka semua tercengang juga. Tempat suci istana kekaisaran adalah lokasi terlarang yang dibangun oleh Kaisar Api pertama. Dia telah mengundang para pembudidaya paling kuat di sekitarnya untuk membantunya dengan mantra kuat yang ditempatkan di dalamnya. Hanya orang-orang dengan darah keluarga kekaisaran yang bisa mengaktifkan pintu masuk. Terlepas dari keluarga kekaisaran, tidak ada orang lain yang bisa menembus mantra. Suke, itu sudah cukup. Mari akhiri saja di sini. Kamu tidak akan pernah bisa memasuki halaman suci. Bibir Permaisuri Air bergerak dengan lembut saat dia berkomunikasi dengan Suke melalui suara di kepalanya. Mata Suke menoleh ke arah Permaisuri Air ketika dia tersenyum, tapi itu hanya beberapa mantra kecil. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak akan bisa menerobosnya? Haruskah kita bertaruh pada itu? Jika kamu kalah, kamu harus makan apa yang ada di bawah ini. Jika kamu kalah, aku akan memasak mie untukmu. Permaisuri Air mengabaikan Suke ketika dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, tanah suci di dalam istana kekaisaran jauh dari biasa dan sangat mirip dengan mantra kuat dari makam. Menggunakan mantra untuk menerobos mustahil. Hanya seseorang dengan darah keluarga kekaisaran yang mengalir di bawah nadi mereka akan bisa masuk. Entah itu, atau kekuatan fisik diperlukan untuk menggali. Apa? Kekuatan fisik untuk digali? Begitu Suke mendengar ini, dia sangat gembira. Tempat lain yang bisa digali? Bukankah itu terlalu mudah? Suke memanggil sistem di kepalanya. Sistem, apakah aku akan mendapat diskon untuk menyewa 10 ekskavator?
Sistem itu menjawab dengan dingin, tidak. Wow, apakah kamu tidak terlalu licik? Aku bahkan tidak akan menggunakan ekskavator selama sehari. Kamu menagih 500 poin sulit untuk sewa 24 jam. Lalu jika aku menyewa hanya 2 jam, bisakah kamu menagih 10 bertindak poin sulit? Biaya 2 jam adalah 50 babak poin sulit. Persetan, kamu curang dan licik? Apakah kamu diajarkan matematika oleh guru pendidikan jasmani kamu? 500 bertindak poin sulit selama 24 jam, bukankah itu 41.666666 poin sulit selama 2 jam? Bahkan jika kamu ingin mengakhiri angka itu hanya akan menjadi 42 babak poin sulit. Biaya 2 jam adalah 50 babak poin sulit. Baiklah, hebat, fantastis. Kamu scam, 50 poin tindakan sulit, ya? Maka aku akan menyewa 10 ekskavator selama 2 jam. 500 poin tindakan keras. Kamu dapat menambahkan jumlah itu ke pinjaman yang belum dibayar? Suke sangat marah karena dia memperkuat tekadnya bahwa dia tidak akan pernah membayar jumlah ini kembali. Tidak perlu bagimu untuk terlihat sangat marah. Sasaranmu adalah untuk membuat orang bodoh keluar dari Kaisar Api. Sepertinya kamu telah mencapai tujuan itu di depan semua orang di sini. Sedangkan untuk balas dendam, aku yakin akan ada lebih banyak peluang bagi kamu untuk melakukannya di masa depan. Permaisuri air memperhatikan bahwa Suke tampak sangat kesal dan berasumsi bahwa dia kelihatan seperti ini karena dia tidak dapat menembus mantra dari tanah suci. Dia dengan demikian berkomunikasi dengannya sekali lagi untuk menghiburnya. Dia sangat memikirkan kultivator pemula ini, Suke. Dia tahu bahwa jika dia bisa merekrutnya untuk bergabung dengan Sky Incense Valley, dia pasti bisa naik ke peringkat yang sangat tinggi. Ketika Suke mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya. Karena aku belum mendapatkan balas dendamku, aku akan memilikinya. Adapun mantra pelindung ini, mereka tidak bisa menahanku. Nona kecil, kamu tahu bagaimana cara beroperasi sebuah ekskavator? Permaisuri air bingung. Penggali, apa itu? Dia menggelengkan kepalanya, tidak memikirkan hal-hal aneh yang dikatakan Suke saat dia tertawa. Aku belum pernah mendengar item seperti itu. Tidak apa-apa, aku akan mengajarimu. Menggunakan ekskavator bisa sangat menyenangkan. Suke tersenyum ketika dia berbicara. Petik 2 petik 2. Permaisuri air mendongak, agak tertarik dan tertarik. Suke tidak berbicara lebih jauh saat dia menarik kembali sayap hitamnya. Dengan suara deru, tubuhnya kembali jatuh ke tanah. Segera setelah itu, dia mengambil satu ekskavator dari inventaris sistem dan membiarkannya mendarat dengan keras di tanah di sampingnya. Ledakan. Bumi di bawah ekskavator retak ketika batu dan puing-puing terlempar. Yo, permintaan maafku, itu terlalu banyak kekuatan. Suke tersenyum pada permaisuri air saat dia berbicara. Seluruh orang banyak mengangkat alis mereka ketika mata mereka terbuka lebar karena terkejut dan takjub. Persetan denganku. Senjata apa ini? Itu besar. Bentuknya terlihat sangat aneh. Mungkinkah ini senjata pembunuh yang kuat dari fraksi ledakan surgawi? Mungkinkah dia berpikir untuk menggunakan senjata ini untuk menerobos pekarangan suci istana kekaisaran? Tidak mungkin, baik itu senjata atau mantra, tidak mungkin menembus pertahanan tebal tempat itu. Sepertinya dia berusaha melihat apakah rumor tentang alasan suci itu benar. Aku berani bertaruh bahwa senjata ini tidak akan efektif terlepas dari penampilannya yang tangguh. Lagi pula, mantra dari daerah suci disulap oleh Kaisar Api pertama. Benar. Kultivator zaman itu jauh lebih kuat daripada para kultivator sekarang. Semua orang menggelengkan kepala bersamaan. Permaisuri air juga heran dan sangat ingin tahu. Dia melihat senjata yang telah dipanggil oleh Suke. Itu ekskavator. Apakah itu senjata? Permaisuri air kemudian memandang ke arah Suke dan bertanya dengan lembut, matanya memancarkan tatapan ingin tahu saat dia menjadi lebih tertarik. Suke melambaikan tangannya ketika dia berseru dengan bangga, "Kamu salah. Ini bukan hanya senjata, itu senjata Tuhan. Senjata Tuhan, itu tidak mungkin. Tidak ada kekuatan spiritual yang mengalir di senjata ini." Permaisuri air menggelengkan kepalanya, alisnya dirajut saat dia berbicara. "Kamu tidak percaya padaku? Tunggu saja." Suke kemudian naik ke ekskavator dan duduk di kursi ketika dia mulai mengoperasikannya. Ekskavator diaktifkan dan mengeluarkan bunyi desing keras. Motor ekskavator itu menanjak ketika lengannya mulai bergerak dan bergetar keras, bergerak ke arah dinding istana. Bum-dum, suara nyaring terdengar saat dinding istana kekaisaran runtuh.
Batu dan puing-puing terbang di semua tempat. Memang, Suke telah mengoperasikan lengan mesin untuk menggali melalui dinding istana, membersihkan lorong di depannya. Kerumunan semua bingung dengan ini. Mereka membuka mulut lebar-lebar dengan tak percaya. Ini terlalu kuat, itu bahkan tidak membutuhkan energi inti untuk digunakan tetapi sangat kuat. Permaisuri air berkedip kaget saat matanya bersinar karena kegembiraan. Cia. Suke mengoperasikan ekskavator sambil menggali melalui dinding beton. Dia kemudian menggerakkan ekskavator menuju permaisuri air ketika dia menamparkan kursi kosong di sampingnya. Nona kecil yang cantik, kulitmu begitu lembut dan halus, apakah kamu ingin bersikap tangguh bersama denganku? Cara Suke bersikap dan kata-kata yang dia ucapkan benar-benar membuat orang banyak tercengang. Meskipun mereka semua tahu bahwa permaisuri air memiliki beberapa hubungan dengan Suke seolah-olah mereka adalah teman lama, mereka masih terkejut. Orang ini adalah permaisuri air? Seseorang yang berasal dari latar belakang yang begitu tangguh dan yang statusnya lebih tinggi dan lebih penting daripada Kaisar Api. Dia bahkan adalah murid paling kuat dari Lembah Dupa Langit dan sekarang menjadi permaisuri air dari bangsa air yang terhormat. Namun Anda benar-benar menyebutnya sebagai wanita kecil yang adil. Kulit lembut dan halus. Persetan denganku. Apakah misi hidup Anda untuk menyinggung raja sebanyak mungkin? Namun, situasinya telah melampaui imajinasi terliar semua orang di sekitar. Permaisuri air yang tenang dan tenang, pemarah yang manis dan sopan namun sangat terhormat, yang banyak orang tidak pernah mendapat kesempatan untuk melihat sepanjang hidup mereka, tidak sedikit pun marah. Sebaliknya, bibirnya terbuka untuk mengungkapkan senyum lebar. Senyumnya yang indah begitu memikat sehingga membuat semua orang merasa seolah-olah semua hal baik di dunia ini telah terjadi pada mereka. Aura murah hati dan menawan pada dirinya tercium, menyebabkan semua orang merasakan kebahagiaan yang aneh. Di tengah tatapan kaget dan mengerikan yang diberikan oleh semua orang di sekitar, permaisuri air tertawa pelan ketika dia menjawab, "Baiklah." Dia kemudian melangkah ke atas ekskavator Suke dan duduk di sampingnya. "Ayo pergi. Sopir bas tua itu akan pergi. Pindah semuanya. Tolong menjauh. Jika aku menabrakmu, aku tidak akan membayar asuransi apapun." Suke kemudian menarik persneling ke satu arah saat dia menginjak pedal gas, yang menyebabkan ekskavator mulai bergerak. Itu kemudian melaju ke istana kekaisaran setelah temboknya dirobohkan oleh mesin ini. "Nona kecil yang cantik, perhatikan baik-baik. Ini roda giginya dan ini pedal gasnya. Begitu kamu menginjaknya, itu akan bergerak." Suara ekskavator yang bergerak semakin keras, namun Suke terdengar mengajari permaisuri air tentang cara mengoperasikannya. Permaisuri air sangat memperhatikan saat dia mendengarkan dan menganggukkan kepalanya dari waktu ke waktu. Raut wajahnya adalah salah satu siswa yang sedang belajar dan mendengarkan di kelas. Kerumunan semua bingung dengan ini. Saat mereka melihat Suke membawa permaisuri air menuju istana kekaisaran, bergerak lebih jauh dari pandangan, semua orang mulai sadar kembali saat mereka saling memandang dengan kaget. Mata mereka terbuka lebar karena tidak percaya. Apakah saya melihat ini dengan benar? Permaisuri air mengikuti Suke saat dia menggali. "Kamu tidak salah lihat, karena aku melihat situasi yang sama." Tapi apa yang terjadi? Mengapa permaisuri air menunjukkan perhatian yang begitu besar pada Tuan Pangeran Permaisuri itu? Dia mungkin mulai mengasihani dan bersimpati dengan penderitaannya. Lagi pula, seseorang seperti permaisuri air memiliki hati yang begitu besar, dia tidak pernah ragu untuk berinteraksi dengan orang biasa. Memang, selain itu, kekuatan yang ditunjukkan oleh Tuan Pangeran Permaisuri juga luar biasa dan mengesankan. Pada tahap bayi asli, dia sudah sangat terampil dan kuat. Tidak heran jika permaisuri air merasakan ikatan tertentu dengannya. Aku ingin tahu kapan aku akan memiliki kesempatan seperti itu juga. Duduk dengan permaisuri air saat kita duduk di atas ekskavator dan menikmati perjalanan yang menyenangkan di istana. Keterlaluan, permaisuri air memiliki status yang begitu tinggi dan ilahi dan merupakan raja yang kuat yang tidak pernah dilihat oleh banyak orang dengan mata kepala sendiri. Dan Anda berani menyimpan fantasi seperti itu tentang dia? Tepat, keberanianmu. Asusila, ayo, mari kita lebih dekat untuk melihat lebih dekat. Aku ingin melihat seberapa kuat ekskavator ini sebenarnya. Bahkan ada kemungkinan dia bisa menggali istana dan menembus tanah suci. Di tengah diskusi, semua orang mulai berbondong-bondong menuju istana kekaisaran. Setelah istana kekaisaran kehilangan perlindungan para pengawalnya,
tidak ada yang berdiri di dekat pintu masuk untuk mencegah akses yang tidak sah. Seluruh kelompok orang luar yang usil kemudian memasuki istana, berharap untuk melihat sekilas aksi. Suke masih berkuda dengan permaisuri air, berlayar menuju bagian belakang istana, terlihat sangat mencolok. Ada tembok tinggi yang dibangun di belakang istana. Sepertinya seluruh area tanaman hijau subur terletak di balik dinding. Ada bangunan lain yang terpisah di tengah juga. Suke dengan demikian dibuat berhenti karena dia dihalangi. Seluruh dinding ditutupi dengan lapisan cahaya. Cahayanya begitu tebal dan gemerlap, sebuah indikasi bahwa banyak mantra yang dirapalkan di dalamnya. Lapisan cahaya bahkan tampak memanjang di balik dinding, menutupi pepohonan dan tanaman. Di tengah adalah pintu perunggu besar dengan naga tertulis di dinding. Naga itu terdiri dari banyak kata-kata aneh dan memiliki aura sihir kuno yang kuat. Di atas pintu, ada juga papan tanda yang bertuliskan, tempat suci. Suke melirik ke arah dinding dan melihat lapisan cahaya. Dia kemudian samar-samar bisa merasakan Kaisar Api bersama dengan selusin bayangan lain yang mengintai di belakang saat mereka berlari menuju gedung di sisi lain dinding. Selusin Kasim berlari menuju gedung dan juga membawa batu-batu spiritual besar, yang dipenuhi dengan tulisan-tulisan aneh. Mereka melemparkan batu-batu besar ke samping, mendirikan semacam altar. Di atas altar ada tulisan aneh yang membentuk kekuatan mantra. Suke bisa melihat batu-batu besar dan tulisannya melalui dinding mantra. Meskipun Suke tidak terlalu ahli dalam menguraikan prasasti seperti itu, dia tahu bahwa ada banyak lapisan mantra yang tertanam di dalamnya. Ini adalah mantra teleportasi skala kecil. Permaisuri air melihatnya dan berseru dengan keras. Satu pandangan sudah cukup baginya untuk mengenali apa itu. Batu-batu besar itu duduk bersama, membentuk altar dan dia tahu bahwa alat teleportasi hampir selesai. Suke mendengarkannya saat alisnya terangkat. Kaisar anjing ini terlalu licik. Dia benar-benar membangun perangkat teleportasi dan mencoba melarikan diri. Apakah dia berpikir bahwa dia akan mengalahkanku dengan ini? Act of King ini memiliki banyak trik di lengan bajunya dan dia siap memainkan game ini bersamamu sampai akhir. Namun, Anda pikir Anda pintar dengan mencoba melarikan diri dengan pejabat dan menteri Anda. Pada titik ini, dia memadatkan energinya di dalam dantiannya dan berteriak keras, Kaisar anjing, Anda akan meninggalkan istana kekaisaran Anda sendiri. Raja macam apa Anda? Beraninya Anda membuat perangkat teleportasi untuk melarikan diri? Jika Anda punya nyali, keluar dan bertarung denganku. Di alam kultivasi ini, karakteristik yang paling penting adalah memiliki keberanian. Namun Anda tidak memiliki satu ons pun keberanian untuk berduel solo dengan saya. Bagaimana kabarmu? Masih memiliki kebanggaan untuk terus hidup di dunia ini? Hati-hati agar iblis hatimu tidak menghancurkanmu. Kaisar Api dan para pejabatnya telah lama mendengar gerakan di belakang mereka dan berhenti karena terkejut, menoleh ke belakang untuk melihat apa sumbernya. Dinding di antara mereka tidak terlalu tinggi. Suke dan permaisuri air duduk di atas kursi ekskavator, membiarkan mereka mengintip dari dinding dengan jelas. Oleh karena itu, setengah dari tubuh mereka terlihat oleh Kaisar Api. Begitu mereka melihat Suke dan permaisuri air, Kaisar Api dan pejabatnya semua terkejut. Tepat pada titik ini, ada desas-desus di dalam istana kekaisaran karena banyak pembudidaya mengeksekusi mantra mereka sendiri untuk membiarkan mereka melihat situasi lebih dekat. Reaksi ledakan surgawi benar-benar tidak sederhana dengan jumlah orang jenius dan berbakat di dalamnya. Selain itu, mereka juga memiliki segudang peralatan aneh termasuk senjata dewa ini. Sebelum ini adalah meriam bertenaga dewa dan sekarang, ekskavator. Semua ini adalah peralatan yang belum pernah dilihat atau didengar siapapun sebelumnya. Sayang sekali hanya ada satu ekskavator padanya. Terlepas dari kenyataan bahwa kehebatannya berasal dari dunia ini, itu akan menjadi hal yang mustahil bagi hanya satu ekskavator untuk menembus dinding mantra yang kuat. Usahanya sia-sia. Justru karena ini, Kaisar Api agak tenang dan tenang. Ketika dia melihat permaisuri air duduk bersama Suke, hatinya mengamuk. Dia kemudian merendahkan suaranya dan berbicara dengan sungguh-sungguh ke arah permaisuri air. Hong Yan, apa artinya ini? Bagaimana kamu bisa duduk dengan orang seperti dia? Kecuali jika kamu ingin menjadikanku musuh dan mengadu domba melawan negara api? Mengikuti seruan Kaisar Api, semua orang menoleh untuk melihat permaisuri air juga. Banyak orang sudah berspekulasi dan menebak apa hubungan antara permaisuri air dan Suke.
Mengapa dia begitu protektif terhadapnya dan mengapa dia, sebagai seorang raja, duduk di sampingnya seperti ini?